Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam podcast Emana. Kita akan bersama-sama bersekutu, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Nah, hari ini yang akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Puji dari Palu. Halo Saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, senang bisa bersekutu dengan saudara-saudari semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, ya, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam setiap berkat-berkat, ya, kasih karunia dari Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti Saudara Puji akan bersekutu lebih lanjut. Saya ingin memulai lebih dahulu dengan membacakan topik persekutuan kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas satu topik yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 yang judulnya adalah orang Kristen. Ini adalah topik yang sangat familiar, yaitu orang Kristen. Diambil dari porsi pembacaan 1 Petrus pasal 4. Saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca pasal ini, ya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai persekutuan hari ini. Baik, kita akan memulai. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Ayat ini nantinya akan menjadi dasar persekutuan kita. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 16 dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini kita melihat ada beberapa hal. Mungkin saya ingin memberi kesempatan dahulu kepada Saudara Puji. Mungkin bisa membawa kita melihat terlebih dahulu, ya, sebenarnya apakah itu makna orang Kristen yang dimaksud di dalam ayat ini. Lalu kalau nanti masih ada waktu, mungkin juga boleh membantu kita melihat bagaimana orang Kristen itu memuliakan Allah. Jadi sebagai orang Kristen bagaimana kita memuliakan Allah. Puji Tuhan, waktu saya persilahkan kepada Saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita mengucap syukur, ya, kalau kita hari ini memiliki sebutan, ya. Di sini Petrus menyebut kita sebagai orang Kristen. Haleluya, ya. Bukan agama Kristen, ya, tetapi orang Kristen. Kita bukan hanya memiliki agama, tetapi kita, ya, kita sendiri adalah orang itu, ya. Ya. Jadi di sini mengacu kepada orangnya kita, ya, bukan hanya mengacu kepada agamanya kita, melainkan orangnya kita ini bagaimana. Nah, penyebutan orang Kristen ini juga sangat menarik, ya, saudara-saudari. Kalau menurut bahasa aslinya, ya, orang Kristen ini disebut Kristianos, ya, Kristianos. Nah, penyebutan Kristianos ini, saudara-saudari, waktu itu bukanlah suatu sebutan yang sebenarnya enak didengar, ya. Bukanlah suatu sebutan yang baik. Tetapi ini adalah sebutan bernada ejekan, ya. Sebutan dengan nada ejekan yang artinya mengatai, ya, orang-orang Kristen itu sebagai budaknya, ya, sebagai budaknya dari Kristus, ya, atau pengikut Kristus, atau juga disebut bawahan Kristus, ya, karena dia ada kata ianos, ya. Ianos itu adalah bawahan, ya, adalah budak, adalah pengikut atau penyembah. Saudara-saudari, nah, waktu itu orang-orang memakai kata Kristianos ini sebagai ejekan. Kenapa mereka mengejek
orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang memiliki kehidupan yang sama dengan Tuhan, dengan ejekan-ejekan seperti itu ya, dengan istilah itu ya. Nah, karena saudara-saudari kita, orang-orang Kristen itu berlawanan dengan orang-orang dunia pada umumnya. Nah, kalau kita mencermati, saudara-saudari, kalau kita mencermati di pasal 4, kita melihat ya bahwa di pasal 4 ini permulaan celaan ya, permulaan ejekan itu kita bisa lihat dari pasal 4 ayat yang keempat ya. Dikatakan bahwa sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, mereka memfitnah. Nah, memfitnah, mengejek, ya, mencela, ya, merendahkan. Ini karena apa? Karena kita tidak sama dengan mereka. Orang-orang Kristen mula-mula saat itu memiliki kehidupan yang sangat kontras, sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, perbedaannya apa? Ya. Nah, perbedaan inilah yang membuat kita ini membuat kita ini disebut orang Kristen. Perbedaan ini bukanlah tata cara agamanya yang beda. Perbedaan ini adalah kehidupannya yang berbeda. Saudara-saudari, kalau kita disebut orang Kristen hanya karena kita menyembah, ya, sujud kepada Tuhan, memiliki tata cara keagamaan yang tertentu. Nah, ini saya rasa tidak cukup yang mewakili keadaan di 1 Petrus pasal 4. Nah, karena kontrasnya itu bukan di dalam aspek penyembahan, melainkan di dalam aspek kehidupan. Oke, kita mungkin melihat sedikit dengan cepat ya. Orang-orang zaman itu tuh bagaimana? Nah, di ayat 3 dikatakan, di ayat 2 dan 3 ya, dikatakan orang-orang zaman itu menuruti keinginan manusia mereka. Ya. Lalu hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya kan? Kemudian ya dengan keadaan yang seperti itu ya, begitu ada orang-orang yang kontras, mereka akan mengatakan, loh, kamu kok lain sendiri ya. Bagi mereka kemabukan itu adalah sesuatu yang umum, yang wajar. Bagi mereka pesta pora itu wajar. Ya, bagi mereka penyembahan berhala itu wajar. Ya, hidup di dalam hawa nafsu itu wajar. Tetapi bagi kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa hidup menurut hal-hal itu. Nah, akhirnya mereka mengatakan, kamu ini enggak wajar. Kamu ini aneh, ya kan? Ya. Oh, kamu ini sok suci, ya. Oh, kamu mau beda sendiri ya. Alim ya kamu ya. Enggak mau sama-sama kita. Nah, saudara-saudari. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya bukan hanya penyembahan kita, ya, tetapi adalah kehidupan kita, saudara-saudari. Amin. Nah, di sini dikatakan juga dengan jelas ya, bagaimana kehidupannya orang Kristen itu. Tentu saja harus berkebalikan, ya. Tidak menuruti keinginan hawa nafsu manusia, tidak dalam kemabukan, tidak dalam pesta pora, tidak dalam perjamuan minum, tidak di dalam penyembahan berhala. Lalu di ayat yang ke-7, penghidupan orang Kristen itu tenang sehingga dia bisa berdoa. Kemudian mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, lalu memberi tumpangan di ayat yang ke-9, melayani di ayat yang ke-10 ya. Kemudian berbicara. Di dalam pembicaraan kita itu menyampaikan firman Allah. Amin. Nah, saudara-saudari, maka ketika kita memiliki hidup yang kontras dengan orang-orang kebanyakan ya pada hari ini yang sangat
duniawi, yang sangat penuh dengan hawa nafsu. Kalau mereka mencela kita, tidak apa-apa, saudara-saudari. Kalau mereka mencela kita, Tuhan mengatakan itu adalah sebagai penyucian bagi kita. Adalah kita mengalami penderitaan api penyucian yang saat ini, ya, yang sekarang ini. Lebih baik kita disuci api penyucian saat ini ketika kita hidup, daripada nanti ketika kita sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan, baru kita disucikan lagi. Ya. Haleluya. Tidak apa-apa, saudara-saudari kita dianiaya karena kita melakukan hal-hal yang benar. Karena Kristus sendiri juga sebagai teladan kita juga telah dianiaya karena hal-hal yang benar, karena kebenaran. Karena itu kita tidak perlu malu. Ya, kalau kita diejek, kita dicela karena kita berbeda, kehidupan kita kudus, ya kita tidak sama dengan kehidupan orang-orang dunia, maka kita justru merasa mulia. Ya, kehidupan yang mulia itu artinya adalah kehidupan yang mengekspresikan Allah, ya, yang menampilkan Allah, bukan hanya di dalam penyembahan, tetapi bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk penjelasannya. Saya rasa sangat jelas ya saudara-saudari mengenai makna menjadi orang Kristen ini. Ya. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, ya, tadi dikatakan bahwa pada zaman dahulu sebutan orang Kristen ini sebenarnya adalah satu bentuk ejekan. Ya. Tetapi hari ini istilah orang Kristen itu harusnya mengandung satu makna yang positif. Ya. Itu bagi kita orang Kristen itu adalah manusia milik Kristus. Bukan hanya milik Kristus, tetapi mereka juga adalah orang yang bersatu dengan Kristus. Yang bersatu dengan Dia di dalam hayat dan sifatnya. Lalu mereka juga hidup oleh Dia. Dan yang paling penting adalah memperhidupkan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi Saudara Puji mengatakan bahwa ini bukan masalah tata cara, bukan masalah penyembahan, tetapi ini juga adalah satu jenis penghidupan. Jadi orang Kristen itu dikenali bukan dari tata caranya, bukan dari agamanya, tetapi harusnya dikenali dari kehidupannya. Puji Tuhan, semoga kita hari ini ya menjadi orang Kristen yang demikian, ya, bukan orang Kristen di dalam sebutan saja, tetapi di atas diri kita ada satu ekspresi yang orang melihat kita, orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen karena kita memiliki ekspresi tertentu. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta Saudara Puji boleh menutup di dalam doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menjadi pengikut-Mu. Tuhan, bukan hanya di dalam penyembahan kepada Dikau, Tuhan, tetapi bahkan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mengikuti Tuhan bagaimana Engkau hidup. Tuhan, kami meneladani kehidupan-Mu. Tuhan, kami menerapkan kehidupan-Mu di dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang Kristen. Bukan hanya orang-orang beragama Kristen, tetapi Tuhan, seorang yang hidup diatur, dikendalikan. Tuhan, meneladani kehidupan Kristus. Tuhan Yesus, biarlah orang-orang di sekitar kami ya Tuhan melihat Kristus dinyatakan di dalam perilaku, perkataan, sikap kami ya Tuhan, di dalam tingkah hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, mampukan kami Tuhan hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Puji atas waktu dan persekutuannya hari ini. Semoga di waktu yang akan datang bisa kembali bergabung, bersekutu, membagikan firman Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, semoga firman Tuhan menguatkan kita, mendorong kita untuk terus maju di dalam kerohanian kita. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.